Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajir Ramadhani. Dengan NPM 25110 470. Saya dari kelas TP non reguler Banjarmasin. Saya di sini akan menjelaskan dari tugas saya kemarin, yaitu disuruh membuat perancangan sistem penunjang keputusan. Dan saya memilih judul sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik. Jadi tugas kali ini saya membuat video untuk menjelaskan sistem yang saya buat, perancangan sistem yang saya buat kemarin. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada perancangan sistem model ya. Dari sini ada diagram konteks. Saya menggunakan yang simple saja, jadi dari sini, dari admin, nilai kriteria dan input data karyawannya itu masuk ke dalam sistem pemilihan karyawan terbaiknya. Lalu hasil dari ranking karyawan dan laporan penilaiannya langsung diberikan ke pimpinan. Kemudian lanjut ke DFD level 0. Di sini karena saya menggunakan yang simple saja konteksnya ya, jadi admin itu mengelola semua data dan laporannya ya. Jadi sini admin mengelola data karyawan, lalu data karyawannya masuk ke dalam bagian penyimpanan data karyawan, lalu admin juga mengelola nilai kriteria. Data karyawan ini dimasukkan ke pengelolaan nilai kriteria karyawannya, lalu hasil hasil dari nilai kriteria itu dimasukkan di data penyimpanan nilai. Lalu data nilai yang sudah dimasukkan tadi akan diproses, dan saya menggunakan proses yang saya gunakan itu model TOPSIS. Lalu hasil dari perhitungan model TOPSIS ini akan diberikan ke pimpinan gitu dalam bentuk ranking karyawan terbaik dan nilai laporan penilaiannya. Nah, di sini ada DFD level 0, untuk lebih jelasnya bagaimana sih kerjanya gitu ya, sih alur kerjanya. Di sini ada data karyawan dan data nilai ini dinormalisasikan dalam bentuk matriks. Lalu hasil normalisasi matriks itu dimasukkan hasil dari pembobotan kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi hasil dari pembobotan matriks ini akan dihitung solusi ideal positif dan solusi ideal negatifnya. Setelah hasil solusi ideal ini kemudian akan dihitung jarak idealnya. Dari jarak ideal ini masuk ke tahap penilaian preferensi TOPSIS-nya. Dan pada nilai tahap penilaian TOPSIS ini akan ditemukan nanti adalah ranking karyawan lah. Nah, dari setelah temukan rankingnya tinggal diberikan ke pimpinan karyawan. Sini ada hasil perhitungan TOPSIS yang saya buat. Pertama dulu saya menentukan kriterianya, lalu kemudian data karyawan atau alternatifnya ya sini, kemudian data karyawan yang nilai karyawannya gitu ya. Pertama di sini ada kriteria pertama, ada disiplin, kehadiran, produktivitas kerja sama tim, dan jumlah kesalahan kerjanya ya. Di sini karena jumlah kesalahan kerja berarti tipenya adalah cost ya, bukan benefit gitu. Karena ini sesuatu yang apa namanya, yang negatifnya gitu, yang dari kriteria ya. Kemudian saya pembobotannya di sini disiplin dan produktivitas adalah yang paling tinggi karena ini yang biasanya sangat berpengaruh dalam kinerja karyawan itu sendiri. Di sini juga ada kerjasama tim, jumlah kesalahannya paling rendah karena biasanya jarang mempengaruhi
jumlah ke mempengaruhi ke produktif ke karyawan, produktivitas karyawan itu sendiri ya, ya. Nah, di sini adalah penilaian hasil dari normalisasinya. Pertama di sini adalah saya penjumlahan dari nilainya, nilai per kategori. Di sini penjumlahan nilai yang dipangkat dua kan, kategori yang alternatif A, B, C, A sampai 5, 1 sampai 5. Kemudian di bawahnya sini adalah uh, uh, akar dari penjumlahan jumlah dari kelima ini, yang akar duanya itu pangkat duanya itu diakarkan, dan ini adalah hasilnya. Nah, kemudian di sini mulai menormalisasi setiap alternatifnya. Pertama, hasil alternatif normalisasi matriks yang pertama yaitu alternatifnya sini uh, ditemukan sini adalah hasil dari ya jumlah sum tadi dibagi dengan nilai 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 akar yang di bawahnya. Setelah selesai menormalisasikan yang nilai matriksnya, lalu kemudian dimasukkan dengan pembobotan di sini cuma cukup tinggal mengalikan nilai yang di atas sini ya. Jadi ini adalah hasil pengalian dengan jumlah bobotnya. Di sini pertama yang kategori 1 25%, berarti dikali dengan 25%, atau kalau dihitung secara desimal itu adalah dikali 1/4 gitu ya. Lanjut, karena sudah ditemukan bobotnya, nilai matriksnya, normalisasi dari pembobotan matriksnya, lalu dilanjutkan. Sini adalah solusi ideal. Solusi ideal ini menentukannya adalah nilai dari hasil ya pembobotan itu, mencari nilai memilih nilai pembobotannya. Nah, jadi nilai pembobotan ini dipilih yang paling tinggi dan paling rendah. Nah, untuk menentukan paling tinggi dan paling rendah itu diketahui dari kriteria sebelumnya, yaitu di sini ada benefit dan cost. Kalau kriterianya benefit berarti itu adalah pada solusi ideal yang positif berarti adalah menggunakan maksimum. Sedangkan kalau yang negatif itu menggunakan minimum. Ya, jadi kebalikannya itu ya. Nah, di sini untuk yang kriteria 5 tadi kan itu tipenya cost, jadi dia menggunakan minimum. Lalu setelah selesai menentukan nilai solusi idealnya, kemudian kita menghitung jarak solusi ideal. Jarak solusi ideal ini adalah perhitungannya dari nilai bobot ini adalah yang positif ya. Lalu untuk nilai yang positif ini, nilai bobot yang ini dikurangi dengan nilai positif, sedangkan dipangkat duakan lalu dijumlahkan kelimanya secara menyeluruh. Sedangkan untuk negatif itu kebalikannya, nilai negatif ini solusi ideal yang ini dikurangi dari nilai bobot alternatif yang ada di sini, lalu dipangkatkan 2 dan jumlahkan semuanya kelima alternatifnya gitu.
setelah selesai, ini diakarkan. Setelah menemukan jumlahnya tadi, kemudian diakarkan, lalu nilai preferensi. Untuk menentukan nilai preferensi itu sini apa ya, oh ya, nilai dari bobot itu mana ya tadi. Nah, untuk nilai negatif ini nanti dibagikan dari hasil penjumlahan nilai uh, solusi ideal yang positif dan negatif gitu. Jadi ditemukan nilai preferensi. Nilai preferensi ini akan digunakan sebagai ranking dari karyawan itu sendiri. Jadi untuk karyawan terbaik kita urutkan sesuai dengan nilai tertingginya. Di sini ada alternatif kelima sampai seterusnya. Di sini yang paling tinggi adalah alternatif kelima, yaitu Eka, dan yang paling rendah di sini adalah Dedi dengan nilai yang 0,06 gitu ya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit desain aplikasi yang sudah saya desainkan gitu untuk tampilan dashboard. Jadi dashboard ini tinggal menampilkan itu hasil karyawan nilai yang paling baik. Di sini ada jumlah karyawannya, betul. Lalu ada sini target penyampaian dari uh, karyawan itu sendiri dan seterusnya. Kemudian ada sini penyimpanan data karyawan ya, fieldnya. Jadi sini adalah data-data karyawan yang dikelola oleh admin. Kemudian lanjut, dari data karyawan itu di field data berikutnya itu ada data nilai. Di sini adalah untuk field untuk memasukkan nilai-nilai data karyawan itu. Kemudian selanjutnya di sini ada field hasil penilaian. Jadi dari data nilai yang sudah dimasukkan tadi akan um, otomatis dihitung menjadi dalam metode Topsys dan dihasilkan nilainya di field hasil penilaian sini. Lalu setelah data nilainya sudah muncul, kemudian dia akan ditampilkan di field ranking karyawan. Di sini akan otomatis diurutkan. Jadi di sini juga ada field ini juga bisa untuk mencetak hasil laporan penilaian yang ada di yang ada di apa ya apa namanya yang ada di data nilai itu sendiri, rankingnya ya. Jadi mungkin sampai di situ saja penjelasan saya untuk tugas yang kemarin itu. Jadi salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.